Audio Jungle. Tabikun, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Natal kepada teman-teman yang sedang memperingati pada hari ini 25 Desember 2021. Saya Nadia, pada kesempatan kali ini bersama Duta Media Lampung kita mengunjungi Yayasan Pandawa. Yayasan Pandawa adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial yang menangani pasien-pasien dan penyintas narkoba. Kebetulan pada kesempatan kali ini, Yayasan Rehabilitasi Pandawa mendapatkan kunjungan tamu. Beliau adalah narasumber yang juga penggiat sosial yang berjuang untuk mematahkan stigma bahwa penyintas HIV dan AIDS bisa hidup dengan sehat, juga memiliki kesempatan yang sama seperti manusia pada umumnya. Untuk liputan lebih lanjut, mari kita masuk ke dalam dan kita akan ngobrol bersama. Assalamualaikum. Dari mana ya? Kami dari Duta Media Lampung, Ibu. Oke. Assalamualaikum, Bapak. Bagaimana? Sehat? Boleh kami masuk, Sehat. Bapak? Ayo, silakan. Terima kasih. Duduk di mana, Ibu? Oh, boleh di sini, silakan. Siap. Selamat siang, Bu Tina. Selamat siang, Mbak Nadine. Bapak, Ya, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? nama saya Yujianto. Kalau lebih akrab lagi saya tuh sama kawan-kawan itu dipanggil Garek. Gareng. Kok bisa? Ya mungkin karena badan saya yang susah gemuk dan saya suka berkelana kesana kesini jadi dipanggil Garek. Oh, seperti Gareng. Siap. Ibu Tina, sebelum Ibu Rostina, kami dari Media Duta Lampung ingin mengenal Ibu lebih jauh. Oke. Karena kan kalau tidak kenal, tidak sayang, tidak kenal ya Bu Tina. Boleh diceritakan secara singkat dan padat bagaimana visi misi berdirinya Yayasan Rehabilitasi ini. Silakan Bu. Oke, kalau boleh saya cerita ya. Awalnya saya dulu memang pecandu. Jadi tahun 2011 tuh saya kebetulan rehab di Lido. Dari situ saya punya cita-cita punya tempat rehab sendiri. Tapi saya keluar dari Lido nggak langsung buka tempat rehab. Saya nuntut ilmu dulu dan disupport sama keluarga. Jadi setelah saya kerja di salah satu institusi di Lampung, saya bilang kalau mau buka rehab dan ternyata keluarga saya mendukung ya. Sekarang jadilah Pandawa. Kalau boleh tahu, Pandawa berdiri dari tahun berapa ya? 2019, 30 September tahun 2019. 2019-2021, jadi sekitar sudah 2 berjalan 2 tahun. tahun. Kurang lebih berjalannya 2 tahun ini, apakah sudah banyak klien yang Ibu tampungi atau seperti apa? Kalau banyak sih belum ya, karena kita kan tempat rehab baru. Kita punya legalitas baru bisa melakukan pelayanan. Kalau banyak belum. Kalau sudah melakukan pelayanan sudah kurang lebih. Kalau yang rawat inap sekitar 48 orang, yang rawat jalan sampai saat ini kurang lebihnya 80. Ya. Kalau kita dengar paparan dari Bu Rostina, beliau juga punya masa lalu background yang ya lumayan, namanya anak zaman sekarang ya Bu ya, luar biasa lah pergaulan bahasa. Kemudian ada nih asumsi masyarakat yang berkata bahwa kalau sudah narkoba tuh mesti positif HIV AIDS. Benarkah seperti itu Bu Tina? Oh tidak, itu tidak berlaku ya. Memang benar-benar tidak berlaku. Belum tentu yang pakai narkoba itu HIV/AIDS. Contoh realnya saya sendiri. Saya juga drug choice dulu sabu sama putau. Maaf saya sebut label ya. Saya drug choice saya sabu sama putau. Alhamdulillah sampai detik ini saya sudah berapa kali VCT
Saya negatif non reaktif. Oke. Padahal menurut orang banyak bilang kan kalau drug choice-nya Putau itu kan penasum ya, jadi ya pengguna jarum suntik ya, Ya. itu akan positif HIV, tapi tidak, saya tidak. Oh gitu. Jadi ada juga yang berasumsi bahwa kita sentuhan saja kita pupuk bareng gitu ya. Nggak juga, kita pupuk sudah bobo bareng Oh, berdua, bobo berdua kita. bersentuhan kulit saja itu sudah akan HIV tuh kan, rasanya seperti itu kan? Tidak, itu salah. Bantu beliau. Oke, siap. Kalau dikatakan bersentuhan itu tertular HIV, sudah berapa puluh ribu orang Yang bersentuhan. itu orang umum ya. Hmm. Yang kedua, sudah berapa puluh bupati yang akan kena HIV dari tangan saya. Nah, Iya juga ya. Sudah berapa puluh gubernur, Betul. menteri. Betul juga, Cak. Betul. Berarti ya saatnya sekarang harus speak up, teman-teman. Jadi kita patahkan stigma negatif tentang bahayanya HIV, AIDS, dan nafsa, bahwa mereka adalah unsur-unsur sampah masyarakat yang harus di bumi hanguskan, seolah-olah tidak memiliki kesempatan kedua sebagai manusia. Memang isu sekarang sosial adalah banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Dan inilah sosok-sosok yang luar biasa, sosok-sosok penggerak sosial yang menyuarakan, yuk manusia, kita bersikaplah manusia yang memanusiakan manusia. Oke, sekarang kita ngobrol santai lagi. Boleh Cak. Harapan Cak Gareng apa nih untuk selanjutnya? Untuk diri sendiri, untuk masyarakat, apa yang akan Cak Gareng lakukan setelah perjalanan dan tulisan buku ini untuk mengetuk pintu-pintu hati nurani para ya jangan disebutin merek lah ya, gitu. Apa nih? Rencana saya ke depan yang terdekat ini, saya mau menerbitkan yang buku yang keempat. Oke, buku yang keempat. Spoiler boleh? Spill dulu deh, spill. Jadi buku itu judulnya Open BO. Open BO. Isinya keren nih. Iya. Open BO. Open please. Oke, bagaimana Bu Tina? Open please. Open please. Open please. Memang sih kayaknya terlihat banget bahwa kalau orang-orang yang bersentuhan dengan dunia malam, nafsa dan lain-lain sebagainya, apakah itu automatically open BO? Enggak juga sih sebenarnya ya. Itu udah ke pribadi. Itu Kepribadian. apa namanya? Pilihan. Bukan pilihan. Jadi Apa ya? Apa ya? Ya enggak juga. Ya balik lagi ke diri sendirinya tadi, ke pribadi masing-masing. siap. Karena kita biasanya kan kalau keluar malam kita bukan cari duit, buang duit. Iya juga. Ya. Nah berarti ya, ini adalah isu yang terpisah bahwa nafsa, HIV dan AIDS, Open BO. Open BO itu isu yang terpisah. Terpisah. Ya, tapi tetap lah ya. Tetap bersih. Ini adalah Ada masalah kaitan. sosial yang harus kita sembuhkan sebagai penyakit. Temen. Ini kan berarti sudah pertemuan antara dua sahabat dari hulu ke hilir dalam perjalanan kisah yang luar biasa, berbeda tapi tetaplah satu benang merah. Berarti ada dong keinginan Ibu Tina dan Cak Gareng untuk kolaborasi. Kalau boleh spill itu kolaborasinya bentuknya apa ya Bu? Jadi gini, nafsa sama HIV AIDS itu saling berkaitan ya. Menurut saya itu saling berkaitan. Jadi untuk saat ini Yayasan Pandawa bergerak di bidang rehabilitasi nafsa saja, baru itu. Jadi saya mau memperluas jaringan saya untuk saling membantu. Kenapa kita nggak gandeng ODIF, kita nggak gandeng sama-sama, kita berdayakan mereka. Jadi kita buat pecandu sama ODA dan ODIF ini memang benar-benar jadi berdaya guna untuk diri sendiri dan untuk masyarakat sekitar. Kalau itu sih rencana saya seperti itu rencana saya. Ini tergantung Cak Garengnya juga. Bagaimana Cak Gareng? Ya kalau saya sama Kak Rustina sih apa aja saya lakukan. Maksudnya apa aja? Supportnya udah sudah lain. Lahir dan batin dong. Enggak, maksudnya apa aja itu masih dalam kategori batas. Ingatkan kepada kawan-kawan bahwa penyintas HIV dan AIDS itu bisa hidup dengan sehat, normal, tetap bisa berkreasi dan tetap bisa produktif. Betul kan Cak? Siap. Kemudian saya mau tanya nih, sejak tahun berapa dinyatakan positif? Saya dinyatakan positif itu dari tahun 2011 di Jakarta. 2011 di Jakarta. Waktu sudah punya istri, punya anak satu. Kenapa?
Kemungkinan besar saya terinfeksi virus ini itu dari panas dulu, dari jarum suntik, Dari jarum dari masa lalu. masa lalu ya Ini sudah berlalu. berkaitan dengan yayasan ini atau seperti apa nih? Nafsa kan? Iya, nafsa. Wow, berarti dulu agak rock and roll ya? Iya, bandel. Iya, iya. Boleh lah. Kayaknya mau dikupas tuntas nanti lain lagi ceritanya. Iya. Oke, siap. Ketika dari 2011 itu mendapatkan penanganan khusus kan? Jadi saya diketahui 2011 itu dalam kondisi yang sudah babak belur ya, karena saya divonis TB, akhirnya saya dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Tapi secara penanganan khusus ya enggak sih, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, maksudnya di treat sebagai ya normal, ini sakit gitu. Sebab isu yang beredar kan sepertinya HIV AIDS itu kayak apa, kutukan, kayak hal yang aib banget gitu ya, yang kayak sampah yang harus dibuang banget gitu kan ya. Kemudian saya mau bertanya masalah istri dan anak. Punten saya tanya yang agak sedikit pribadi. Bagaimana keluarga ketika mengetahui bahwa Cak Gareng itu positif mengidap HIV dan AIDS? Jadi ketika saya terinfeksi virus HIV itu ada satu ujian sekaligus pelajaran. Ketika saya diketahui positif dan kemudian istri saya tahu dengan kondisi saya dan dia juga dites juga dan akhirnya dia hasilnya negatif. Pada akhirnya dia dalam kondisi saya yang masih dirawat di rumah sakit, dia mengatakan kepada saya bahwa dia minta pisah dengan saya. Wah, itu ujian sekaligus pelajaran terindah yang pernah saya dapat. Kalau terindah ini maksudnya apa nih? Saya bisa membuka lembaran baru gitu ya, gitu karena ya? saya yakin. Harapan tersendiri. Siap. Oke. Anak bagaimana? Anak alhamdulillah anak juga negatif, karena kalau ibunya positif, anaknya pasti positif. Saya negatif juga. Keluarga besar seperti apa dari pihak Cak Gareng dan istri, keluarga besar konteks ayah, ibu dan keluarga yang lain? Dari mertua saya. Ya. Kalau mertua saya kayaknya sih tidak tahu tentang hal itu. Tapi kalau keluarga saya waktu itu almarhum ibu saya. Selamat bergabung kembali Bu Tina. Gimana Siap. kalau kopi kita ini Bu? Kopinya lagi dibuat. Oh, kirain lagi dipanen. Ini emang ya Cak ya? Iya. Iya, lama ya Cak. Oke. Gimana kalau kita ngobrol bertiga biar nambah seru? Ayo, boleh, Oke, boleh, siap. boleh. Sebelumnya kita kupas tuntas dulu nih Cak Gareng biar teman-teman tahu seluk-beluk dan perjuangan beliau ini Jangan seperti cuma apa. dikupas Bu Nadine, ditelanjangin aja Wow, sekalian. bahasanya keren banget tuh, filosof banget ya Cak. Oke Cak, perjalanan Cak yang dimulai dari tahun Dari 7 November 2015. 2015 hingga 2017. wow, kira-kira sudah beberapa daerah tuh yang terlampaui dari berapa pulau besar Indonesia, 5 pulau besar Indonesia, boleh diceritakan dong step by step. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun itu saya melintasi 110 kota kabupaten di 30 provinsi di Luar Indonesia. biasa. Biasa di luar seperti Biasa ini. di luar seperti itu. Oke, sejauh itu pasti mengalami kondisi yang tidak ringan ya, pasti luar biasa sekali. Boleh diceritakan kondisi yang tersulit, daerah yang tersulit yang pernah dimasuki oleh Cak Gareng itu daerah mana ya? Jadi kalau yang tersulit itu pasti ada, saya pastikan tidak ada di luar Jawa. Tapi kalau pertama kali saya mengalami kesulitan itu masih dalam Pulau Jawa. Ketika itu saya sama teman-teman saya, rombongan saya kan dikawal 15 orang anak-anak mahasiswa itu. Itu kami menempuh jalur dari Karanganyar, Jawa Tengah menuju ke Magetan, Jawa Timur. Dan itu kami dipaksa membelah pulau yang sedemikian tinggi. Wow. Dan dalam perjalanan itu pada akhirnya dari semua 15 rombongan ini akhirnya masuk ambulans semua. Oke, tersisi berapa orang? Nggak ada. Alhamdulillah. Adaptasi dulu ya dengan perjuangan. Oke, adaptasi dulu. Kemudian kenapa memilah dari sisi timur terlebih dahulu tidak ke barat? Kan lebih dekat ya, harusnya lebih cepat sampai dengan tujuan. Apa? Jadi waktu pertama kali saya mau berangkat itu kan sebenarnya ada 2 pilihan, yaitu dari Jakarta ke barat melewati Banten langsung nyebrang ke daerah Lampung. Yang pilihan kedua adalah ke timur. Dan waktu itu saya berpikir kalau saya ke barat, otomatis saya akan langsung ketemu Lampung dan hutan. Dan itu saya rasa mental fisik saya belum siap, pengetahuan saya belum siap. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa perjalanan ini harus ke timur dulu untuk sebuah pembelajaran.
Oke, beradaptasi dulu dengan segala sesuatunya ya. Oke. Kemudian setiap pulau itu kan kondisinya berbeda. Beda. Oke. Pulau apa yang benar-benar menguji? Beda. Oke. Pulau apa yang benar-benar menguji mental, fisik dan lain-lain sebagainya? Kalau menguji mental fisik itu waktu saya ada di Pulau Sulawesi. Karena itu sebenarnya yang diuji itu bukan hanya fisik tapi lebih pada psikologis mental. Oke. Karena pertama kali saya turun dari Bali ke Sulawesi Selatan, Makassar, Maros, dan dari Maros ke Bumi saya sudah dihadapkan dengan puluhan kilometer dengan jarak yang hutan. Nah itu benar-benar saya hampir putus asa waktu itu. Kemudian kalau boleh Nadia tanya, akomodasi transportasi Cak Gareng itu seperti apa? Mandiri kah atau memang ada bala bantuan yang lain atau koordinasi dengan ketika memasuki daerah-daerah tertentu, daerah-daerah itu menyediakan tempat atau dengan bantuan seperti apa? Kemudian kebetulan waktu itu saya berafiliasi dengan IAKMI, saya dibantu dengan IAKMI. IAKMI itu adalah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Siap. Dan di masing-masing daerah saya sudah dipersiapkan 1 atau 2 kampus untuk mengisi seminar di kampus tersebut. Oke, berarti memang sudah sambutannya sangat baik dan luar biasa dari mahasiswa. Iya. Ya. Karena kebanyakan Level mahasiswa. Cepet ya. Cepet hidup mahasiswa. Oke, siap. Sejauh perjalanan itu luar biasa sekali. Kemudian Cak Gareng menginspirasi untuk menulis, ya kan? Akhirnya menulis istilahnya seperti diary lah ya perjalanan. Boleh diceritakan sudah berapa buku yang dirilis? Jadi dari tahun 2018 sampai 2020 itu saya menulis 3 buku. Yang pertama itu adalah buku tentang kisah perjalanan saya waktu keliling Indonesia. Judulnya Becak Cak Gareng tahun 2018. So, kalau mau cari bukunya di mana, Cak? Ada di Banyuwangi. Oke, penerbitnya dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Oke. Kemudian buku yang kedua? Buku yang kedua itu judulnya Kehidupan, itu masih ada kaitannya dengan nafsa. Siap. Bersahabat ya. Oke. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga itu judulnya Sudut Lain. Sudut lain, jadi pandangan lain. Tapi tetap konsepnya pada HIV dengan nafsa. Oke. Ini ada Bu Rostina juga. Nafsa dengan nafsa itu luar biasa ya dampaknya. Kalau kita dengar paparan dari Bu Rostina, beliau juga punya masa lalu background yang ya lumayan, namanya anak zaman sekarang ya Bu ya, luar biasa lah, pergaulan bahasa itu. Kemudian baru jualan bakso. Keliling saya setiap hari. Pada saat itu ada dong bergejolak di diri sendiri. Apakah berani speak up pada saat itu bahwa hey, gua penyandang HIV AIDS nih, gua bisa hidup normal. Sudah berani belum pada saat itu? Belum, waktu saat itu belum. Belum berani. Sangat bersembunyi-sembunyi sekali. Sembunyi-sembunyi. Tapi orang-orang makan baksonya ya? Iya, makan bakso. Ada kisah nggak tiba-tiba terdeteksi bahwa mereka ada apa ini penyandang HIV? Kalau gratis baksonya terus langsung kena HIV, enggak dong? Saya rasa enggak lah kalau cuma makan bakso. Tapi nggak tahu pas setelah makan bakso mereka kemana saya nggak tahu. Oh gitu ya. Oke, berarti aman dong. Aman. Alhamdulillah aman dari 2012 sampai 2012. Oke, siap. Kemudian Cak Gareng melakukan perjalanan. Iya. Perjalanan notabene keliling Nusantara dengan jalan kaki. Itu tujuannya apa? Sebenarnya itu isu yang kesasar. Oh, isu kesasar. Jadi sebenarnya jalan itu kesasar, nggak sengaja. Maksudnya? Terus diterusin gitu. Gitu kan? Enggak ya? Jadi begini, ketika diri saya sudah mengetahui kalau saya positif HIV, saya menjalani rutinitas setiap hari, saya berjalan keliling, kan dorong bakso kan berat ya, itu Lumayan. berpuluh-puluh kilo setiap hari. Timbul dalam pertanyaan saya, kata orang-orang gitu, kalau orang HIV itu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Akhirnya saya terjawab dalam pikiran saya, ya memang kalau orang HIV itu memang nggak boleh makan sembarangan. Makan sembarangan apa nih? Nah itu Makan yang sampah ya. nah itu akhirnya yang bisa Makan membagikan. sumpah juga nggak boleh, ya kan? Bener nggak sih? Nah dari situ akhirnya tergagas sebuah ide bahwa saya dikatakan seperti ini sama teman saya, bahwa orang yang hidup
orang yang benar-benar hidup itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, minimalnya bagi orang sekitar. Siap. Dari situ mulai saya gagas, apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk sahabat-sahabat saya yang kondisinya sama seperti saya. Dan akhirnya tersentuh saat ini, yaitu saya kalau punya harta mungkin saya akan bantu mereka dari harta yang saya punya. Kebetulan waktu itu saya masih miskin dan sampai saat ini. Selamat dulu, saya juga. Akhirnya saya dedikasikan tenaga dan kaki saya untuk hal itu. Oke, siap. Pada akhirnya ini adalah kehidupan yang kedua Ya, lah ya, setelah kemarin Reinkarnasi kehidupan kedua. Oke, teman-teman, terus ikuti pembicaraan ini, jangan lupa subscribe dan like. Kita akan berjalannya waktu, kita akan bercerita 2000 berapa sembuh atau proses penyembuhan secara medis ya. Dari 2011 itu saya prosesnya cukup lama juga sih, penerimaan, terus mengembalikan kepercayaan diri, mengembalikan mental yang benar-benar sudah runtuh ya. Sudah runtuh, sudah babak belur itu sudah. Itu saya untuk proses sekitar 1 tahun. Saya balik itu ke wilayah saya di Jawa Timur setelah kondisi saya sudah pulih ya. Karena HIV itu menurut yang saya tahu itu belum bisa disembuhkan tapi baru bisa dipulihkan. Setelah saya pulih, kondisi saya sehat, saya balik ke Jakarta. Saya memulai hidup baru, jualan bakso. Keliling saya setiap hari. Pada saat itu ada dong bergejolak di diri sendiri. Apakah berani speak up pada saat itu bahwa hey, gua penyandang HIV AIDS nih, gua bisa hidup normal. Sudah berani belum pada saat itu? Belum, waktu saat itu belum. Belum berani. Sangat bersembunyi-sembunyi sekali. Sembunyi-sembunyi. Tapi orang-orang makan baksonya ya? Iya, makan bakso. Ada kisah nggak tiba-tiba terdeteksi bahwa mereka ada apa ini penyandang HIV? Kalau gratis baksonya terus langsung kena HIV, enggak dong? Saya rasa enggak lah kalau cuma makan bakso. Tapi nggak tahu pas setelah makan bakso mereka kemana, saya nggak tahu. Oh gitu ya. Oke, berarti aman dong. Aman. Alhamdulillah aman dari 2012 sampai 2012. Oke, siap. Kemudian Cak Gareng melakukan perjalanan. Iya. Perjalanan notabene keliling Nusantara dengan jalan kaki. Itu tujuannya apa? Sebenarnya itu isu yang kesasar. Oh, isu kesasar. Jadi sebenarnya jalan itu kesasar, nggak sengaja. Maksudnya? Terus diterusin gitu. Gitu kan? Enggak ya? Jadi begini, ketika diri saya sudah mengetahui kalau saya positif HIV, saya menjalani rutinitas setiap hari, saya berjalan keliling. Kan dorong bakso kan berat ya, itu Lumayan. berpuluh-puluh kilo setiap hari. Timbul dalam pertanyaan saya, kata orang-orang gitu, kalau orang HIV itu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Akhirnya saya terjawab dalam pikiran saya, ya memang kalau orang HIV itu memang nggak boleh makan sembarangan. Makan sembarangan apa nih? Nah itu Makan yang sampah ya. nah itu ada akhirnya yang bisa Makan membagikan. sumpah juga nggak boleh, ya kan? Bener nggak sih? Nah dari situ akhirnya tergagas sebuah ide bahwa saya dikatakan seperti ini sama teman saya, bahwa orang yang benar-benar hidup itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, minimalnya bagi orang sekitar. Siap. Dari situ mulai saya gagas, apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk sahabat-sahabat saya yang kondisinya sama seperti saya. Dan akhirnya tersentuh saat ini, yaitu saya kalau punya harta mungkin saya akan bantu mereka dari harta yang saya punya. Nah, sosok Pak Gareng ini luar biasa nih. Oke, Ngobrol silakan. secara eksklusif boleh dong? Boleh banget, boleh Bu banget. Tina haus ya sepertinya. Oke. Bisa minta minum Bu Tina? Oke, sebentar ya. Ya. Terus. Yang pernah saya dengar, sosok Pak Gareng ini ternyata sudah wow luar biasa di seluruh Indonesia sebagai penggerak yang kelasnya nasional ya, bukan kaleng-kaleng dong Bang. Abang apa Cak, apa Om nih panggilnya? Lebih enaknya itu Cak aja Pak. Cak, oke. Kenapa harus Cak sih? Ya Cak itu kan ibarat kata kalau di Jakarta itu bang. Oke. Kan Jawa Timur ada Mas, kenapa harus Cak? Ya saya lebih suka aja dibanding Cak. Oh, gitu. di laki gitu. Iya. Oke, Aki, siap. Yang saya lihat sih sosok Pak Gareng yang saya baca, Cak Gareng. Cak Gareng yang saya baca itu adalah sosok yang menginspirasi ke kawan-kawan, ke masyarakat umum bahwa
Cak Gareng memperjuangkan bahwa untuk mematahkan stigma penyintas HIV dan AIDS itu bisa hidup normal dan bisa hidup dengan sehat. Benarkah seperti itu, Cak? Ya secara garis besarnya seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu. Tapi secara garis kecilnya ya menurut saya bahwa stigma dan diskriminasi yang waktu saya ucapkan untuk bisa dihapus itu memang kemungkinan besar sulit untuk dihapus. Berarti garisnya jadi titik-titik dan koma. Titik-titik koma dan seterusnya. Tanda seru, hashtag, oke, siap. Boleh dong kita preteli satu persatu biar teman-teman semua bisa mengenal lebih sosok Gareng ini siapa sih gitu loh. Oh iya siap. Oke, boleh ya. Ketika mencanangkan bahwa HIV AIDS itu sebuah penyakit yang bisa disembuhkan, bukan sebuah dosa tanpa pengampunan, apakah Cak Gareng juga salah satu penyintasnya? Iya, saya salah satu orang yang terinfeksi HIV di Indonesia. Sudah sehat kan? Ya seperti sekarang ini. Oke, teman-teman, beliau sudah sehat, ayo kita salaman. It's okay, insya Allah saya sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, insya Allah. Oke, siap. Jadi seperti itu teman-teman, ternyata saya masih bisa berbicara langsung dengan beliau, tidak ada masalah. Kita kopi tadi segelas nggak ya? Belum ya? Bu Rostina belum selesai bikin kopinya. Iya. Nanti kita tes deh ya, tes drive. Oh, siap. Kita perlihatkan kepada kawan-kawan bahwa penyintas HIV dan AIDS itu bisa hidup dengan sehat. Sosial kota kita ke provinsi itu lumayan cepat, regulasinya lumayan bagus, dan untuk ke kementerian juga sudah keluar. Cuma kebetulan kemarin memang kita ngajuin IPWL-nya belum keluar, gitu aja. Bagaimana tanggapan masyarakat yang ada di sekitar sini? Apakah mereka support atau merasa terganggu? Bagaimana? Oh, kalau terganggu sih tidak, karena kami waktu mau buat yayasan juga kan minta izin tuh, izin dari tetangga kanan kiri, sebenarnya itu cukup, depan belakang 4 orang cukup, ditambah sama Pak RT dan Pak Kepala Lingkungan. Tapi saya lumayan banyak, kemarin ada 38 orang yang tanda tangan untuk izin operasi, untuk izin ini buka yayasan. Terus supportnya juga bagus, karena saya kalau untuk penjangkauan saya ambil tim dari orang sekitar sini. Jadi saya melibatkan Kepala Lingkungan, melibatkan Pak RT gitu, pamong lah bisa dibilang. Ya. Untuk penjangkauan ya, dan mereka pun sudah mulai pada hafal nih, kalau ada orang cari nih ya Pandawa di mana, langsung mereka kasih tahu di sini. Gitu. Harapan Ibu seperti apa untuk tahun depan atau tahun-tahun yang selanjutnya yang akan datang ya? Ya. Untuk masyarakat sekitar atau pemerintah nih? Sebagai sosok pribadi deh. Oke, sebagai sosok pribadi saya butuh dukungan banget ya, karena namanya jangki itu pecandu, itu memang butuh support sekali, karena mereka terkadang mereka sudah punya niatan baik mau merubah diri mereka dan disupport oleh keluarga mengantarkan sini, tapi lingkungan kurang menerima mereka. Jadi kalau harapan saya sih tolong stigmanya sedikit diubah ya, untuk pecandu ya, karena pecandu juga manusia. Dan bisa dilihat saya juga pecandu kok. Saya bisa masih bisa hidup normal, berbuat baik ya, benar. benar. Karena kan hidup lebih berarti kalau kita bisa menjadi bermasalah lebih baik daripada pernah benar ya. Iya, benar. Siap. Psikologi. Kesempatan kali ini sepertinya Ibu ada tamu yang spesial. Boleh diperkenalkan dulu Ibu? Oh ya, silakan memperkenalkan diri sendiri. Jadi saya perkenalkan diri sendiri nih ya. Siap. Ya, perkenalkan nama saya itu Wijianto. Tapi kalau teman-teman itu akrabnya manggil saya dengan panggilan Gareng, Cak Gareng. Karena kebetulan saya dari Jawa Timur. Siap. Gitu. Cak Gareng, kalau boleh tahu hubungan dengan Ibu Rostina seperti apa? Audio Jungle.